Hukum seharusnya tidak bisa mengintervensi perjalanan politik. Semua orang di mata hukum seharusnya sama. Namun, kemarin ada pemanggilan elit Partai Demokrat, Andi Arief. Ada yang mempunyai spekulasi A, B, dan C. Pasti kalian juga sudah mendapatkan informasi dan punya pikiran. Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Andi Arief, elit Partai Demokrat, dipanggil oleh KPK. Pasti kalian sudah mempunyai pemikiran A, B, C, D. Ada yang mengatakan positif, oh itu karena proses kerja KPK yang memanggil siapapun, tetapi ada yang berpikiran yang berbeda. Oh, ini pasti ada hubungannya dengan politik. Ayo kita baca beberapa media. Selanjutnya nanti kita pilih dan kita analisis dan kita dudukkan permasalahannya. Pertama, kita membaca di Detik. Dipanggil jadi saksi kasus korupsi. Andi Arief balik panggil PLT Jubir KPK. Ini menarik. Dipanggil ganti memanggil. Ya itulah. Ya mungkin ada perasaan yang ngapain sih saya kok dipanggil-panggil? Apa hubungannya? Ayo coba kita lihat yang lainnya. Di Tribun News, pemanggilan Andi Arief dituding tekan oposisi. KPK, kami tak pandang latar belakang politik. Oh, ini kalimat yang seru ini. Kami tak pandang latar belakang politik. Tuh, kalau itu terjadi, hebat. Tetapi kalau sebaliknya, itu menjadi masalah. Selanjutnya ketiga adalah diminta tidak jadi alat politik menekan oposisi. Ini respon KPK. Jadi sorotannya ada hubungannya dengan oposisi. Ketika berita ini, apakah yang lainnya masih iya? Ayo kita baca lagi. Ini di Kompas, kalau tadi di Sundul, dipanggil KPK terkait kasus korupsi Bupati PPU, Andi Arief. Apa urusan saya? Itu pertanyaan menohok. Apa urusan saya dengan Bupati PPU itu? Penajam Pasir Utara. Kemudian yang kelima, KPK sebut pemanggilan Andi Arief CS murni proses penegakan hukum. Judulnya ada CS. Andi Arief CS murni proses penegakan hukum. Itulah beberapa judul yang menarik kalian pilih. Ayo, mana yang kalian pilih? Oke, kelihatannya yang pertama tadi menarik yang di Detik ya. Dipanggil jadi saksi kasus korupsi, Andi Arief balik panggil PLT Jubir KPK. Jakarta Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud. Andi Arief mempertanyakan surat pemanggilan terhadap dirinya. Kata Andi Arief, apakah saya dipanggil hari ini saksi kasus gratifikasi Bupati Penajam Pasir Utara? Pertama, mana surat pemanggilannya? Kata Andi Arief di Twitter pada Senin kemarin. Jadi sebuah pertanyaan, mana surat pemanggilannya? Ya memang ini ada kaitannya. Kalau dari awal ini hubungannya dengan beberapa bulan yang lalu kan memang Bupati Penajam Pasir Utara ditangkap oleh KPK. Tapi apa posisinya? Apakah memang terlibat atau karena ini untuk menekan oposisi? Kita lanjutkan. Andi Arief bingung mengapa dirinya dipanggil KPK dalam kasus ini. Kedua, apa urusan saya kok tiba-tiba dihubungkan? Saya bingung.
Kemudian apa hubungannya dengan saya kok dihubungkan? Andi Arief mempertanyakan pihak KPK yang berbicara soal pemanggilan dirinya. Andi Arief mengaku bakal memanggil balik juru bicara KPK. Wah, akan dipanggil balik oleh Andi Arief. Jubir KPK salah bicara atau sengaja perlakuannya saya seperti itu, perlakukan saya seperti ini, saya akan panggil jubir KPK resmi ke DPP. Wah, ini sesudah dipanggil. Kalau jubir kan sebetulnya hanya mengucapkan, tapi jubir KPK akan dipanggil oleh Andi Arief atau institusi ke DPP partai, Dewan Pimpinan Pusat. Pasti seru. Andi Arief mengaku dirugikan dia menunggu permintaan maaf pihak KPK. Jadi dia sangat tersinggung ketika ada kalimat pemanggilan, apalagi belum tahu suratnya itu tadi. Saya menunggu permintaan maaf jubir KPK yang sudah membuat berita hoax dan tidak profesional sehingga merugikan saya. Nah, itu serius kalau begitu. Sementara itu, Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani juga meminta PLT Jubir KPK Ali Fikri mengklarifikasi penyebutan nama Andi Arief. Pihaknya mengaku tidak akan menoleransi apa yang disebut pendiskreditan terhadap Andi Arief dalam kasus dugaan korupsi Bupati Penajam Pasir Utara. Ini serius kalau begitu. Elit lainnya juga kemudian mendesak untuk jubir KPK ini. PLT juru bicara KPK Ali Fikri sebelumnya menjelaskan pemanggilan Andi Arief terkait tindak pidana korupsi, kegiatan pekerjaan pengadaan, barang dan jasa, serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur 2021-2022, kata Ali Fikri kepada wartawan. Jadi sebelumnya juru bicara KPK Ali Fikri sudah menyampaikan terkait dengan pemanggilan karena ada yang hubungannya 2021-2022. Ali menerangkan pemeriksaan bakal dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Maksud telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan jalan bersama PLT Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis. KPK menyusuri ada tidaknya aliran yang dana suap ke partai politik. Jadi lanjut sesudah bendahara DPC Balikpapan Nur Afifah kemudian kemungkinan ada nggak ke partainya. Terus Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sejatinya kepala daerah bukan tidak mungkin akan berafiliasi dengan partai politik. Abdul Ghafur pun diketahui merupakan kader Partai Demokrat, dan jelas kalau di dalam persyaratannya dari partai, maksudnya diusung oleh partai. Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai. Kebetulan AGM ini juga dari Partai Demokrat, kata Alex dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada pada Jumat sebelumnya. Pecinta masa depan negeri, itulah yang menarik. Jadi dipanggil jadi saksi korupsi, Andi Arief balik akan panggil jubir KPK di DPP. Menarik memang kalau kita berbicara terkait dengan sebuah kasus, apalagi di sini adalah kasus korupsi. Memang kalau kita melihat ya, berbagai perpolitikan yang ada di negeri sebetulnya mengarah kepada pembelajaran yang benar. Dalam negara demokrasi itu, keberadaan partai politik itu adalah penting membangun negeri supaya lebih baik. Sehingga persyaratannya untuk menjadi calon, taruhlah kepala daerah, yang menjadi dominan adalah didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat tentunya. Apalagi kalau ngomong presiden dan calon wakil presiden, total itu didukung oleh partai politik. Dan biasanya ketika partai politik mendukung, sebaliknya
sang calon menang, maka partai politik pendukung pengusung maka akan bisa bekerja sama membackup total terkait dengan kepala daerah. Nah, ini adalah ada tema Bupati Penajam Pasir Utara yang ditangkap oleh KPK. Di posisi yang lain, di sisi yang lain, ada partai yang membackupnya selama ini. Tapi memang kita belum tahu yang sebenarnya. Saudara Andi Arief ini terlibat atau tidak. Hanya dari juru bicara KPK bahwa ada pemanggilan. Jadi Bang Andi Arief itu kan belum mendapatkan surat tetapi sudah disampaikan ke publik. Sehingga ya kaget, loh ini ada apa? Ini memang serius pemanggilan atau mendiskreditkan kepada Bang Andi Arief? Itu yang menjadikan Bang Andi Arief marah. Karena apalagi dia adalah ketua Bapilu Partai Demokrat ya, jadi beliau adalah orang yang sangat penting, pecinta masa depan negeri. Posisi KPK, partai politik membangun negeri. Sebetulnya kalau ngomong dipanggil KPK itu biasa saja sih, siapapun pasti dipanggil KPK karena siapapun di mata hukum itu sama kedudukannya. Jadi mulai dari presiden sampai rakyat jelata itu semua harus siap dipanggil KPK. Apalagi yang mereka sangat erat dengan hubungannya dengan berbagai program dari pemerintah. Itu ya berpotensi untuk bagaimana menyalahgunakan kewenangan. Seandainya tidak menyalahgunakan kewenangan, mungkin dia diam ketika ada penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan mungkin dia secara tidak sadar terlibat dalam proses itu. Tetapi kita pahami bahwa mantan Bupati Penajam Pasir Utara tersebut pada posisi ini memang pada proses penyidikan yang ada di KPK, dan sebetulnya siapapun berhak untuk mendukung bagaimana proses ini diselesaikan. Jadi sebetulnya kalau ngomong Bang Andi Arief dipanggil itu adalah biasa deh. Tetapi menjadi tidak biasa itu karena pertama tidak ada surat, tapi kemudian yang kedua adalah, loh Bang Andi Arief ini posisinya di DPP, apa hubungannya? Lah disitulah sebetulnya coba posisi KPK tidak misalkan ya lebih baik juru bicaranya KPK tidak memberitahukan ke publik dulu sebelum Bang Andi Arief menerima suratnya. Ini kan kelihatannya komunikasinya kurang klik sehingga langsung pasti naik pitam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana semuanya membackup terkait dengan penegakan hukum ini supaya nanti kemudian clear. Jadi tidak digoreng terus. Nanti kan seakan-akan ini kan persiapan 2024 ya. Akhirnya nanti digoreng terus terkait dengan Bupati Penajam Pasir Utara ini. Maksudnya Partai Demokrat digoreng terus karena si Ghafur itu kan ya kadernya, nanti kalau tidak diselesaikan maka akan digoreng terus. Pecinta masa depan negeri, terkait dengan pertanyaan pada awal, apakah ini adalah pemerintah akan menekan oposisi atau tidak? Ya bisa dilihat dari prosesnya. Maksudnya adalah kalau pada posisi sekarang itu adalah normal-normal, maka ya tidak, ini kan memang proses pencarian yang sebenarnya. Tetapi kalau misalkan memang ini adalah mentarget, misalkan Bang Andi Arief ada sebuah kasus ditarget gagal, sebuah kasus ditarget gagal. Nah, ini ada sebuah permainan yang dimainkan oleh elit menggunakan lembaga penegak hukum. Dua hal itu kan memang agak tipis-tipis sulit ya untuk membedakan. Hanya yang perlu kita pahami bahwa antara keduanya sangat tipis, sehingga untuk menghindari itu semua maka teman-teman KPK kalau memproses hukum apalagi mengumumkan harus ada titik clear supaya tidak ada salah paham terkait dengan yang dipublikasikan, apalagi sampai muncul komentar, oh ini hoax. Kalau memang sudah iya nggak apa-apa. Siapapun sekali lagi harus siap dipanggil oleh para penegak hukum, lebih khusus adalah KPK. Tapi jangan sampai KPK dijadikan sebagai alat penguasa untuk pemanggilan ini. Jadi semuanya kemudian kerjasama yang baik.
Kemudian sebaliknya, korupsi itu memang menjadi musuh kita bersama. Tidak hanya Partai Demokrat, tidak hanya PDI ataupun semua partai politik sebetulnya sepakat terkait dengan melawan korupsi. Siapapun pasti itu. Semoga dengan pemanggilan ini, kalau memang terjadi pemanggilan, semoga pemanggilan ini benar adanya, tentunya dengan persyaratan KPK yang benar, legal formalnya, dan semoga Bang Andi Arief juga membantu untuk KPK menyelesaikannya. Kalau kemudian Bang Andi Arief dipanggil dengan dasar bahwa ingin menyelesaikan kasus yang terjadi di Penajam Pasir Utara, bukan mentarget Bang Andi Arief, maka selanjutnya akan clear. Adapun nanti misalkan ada tema yang lain, ya silahkan, tetapi semoga hal ini bukan untuk tema mempersiapkan 2024. Jegal-menjegal antara satu dengan lainnya dengan alat lembaga hukum untuk menghabisi lawan partai politik lainnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.